Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Hari ini kalian akan menyimak materi bab 5 yaitu tentang lapisan bumi. Bumi yang mana sebagai planet yang memiliki kehidupan di dalamnya terdiri atas beberapa struktur yang memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Di antara macam-macam struktur bumi, di antaranya terdiri dari banyak jenis material seperti berbagai jenis batuan, tanah, serta air. Nah, nanti akan disajikan gambar yang menunjukkan jika bola bumi dipotong dari permukaan hingga ke bagian inti, maka akan dapat lapisan-lapisan penyusun yang dibedakan secara fisik dan kimiawi. Secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Yang kedua adalah selimut bumi atau selubung mantel. Nah, selimut ini berada pada lapisan di bawah kerak. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Yang ketiga adalah inti bumi, yang merupakan lapisan paling dalam. Inti bumi dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Unsur penyusun utamanya adalah besi dan nikel. Suhu di inti luar sekitar 4.000 hingga 5.000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet yang kita tinggali. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5.150 hingga 6.370 km. Inti dalam juga tersusun atas besi dan nikel, tapi disertai belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase yang kecil. Suhunya dapat mencapai 5.500 derajat Kelvin. Nah, secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu ada komponen gas atau atmosfer, komponen padatan litosfer, dan komponen air disebut dengan hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat berlangsungnya kehidupan yang dinamakan dengan biosfer. Nah, sekarang kita bahas mengenai atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas pola berlapis gas dengan ketebalan kurang lebih 1.000 km dari permukaan bumi. Lapisan gas tersebut karena pengaruh gravitasi bumi bersama bumi akan ikut berotasi dan berevolusi, kecuali jika terjadi angin kencang. Atmosfer melindungi bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. Nah, berikut ini ada beberapa lapisan atmosfer dari yang terdekat dengan bumi sampai yang terjauh dengan bumi. Yang pertama adalah lapisan troposfer yang merupakan lapisan paling dekat dengan bumi dengan ketinggian 0 hingga 12 km. Pada lapisan ini tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Yang kedua adalah lapisan stratosfer yang dengan ketinggian 12 hingga 50 km. Lapisan ini tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar ultraviolet. Yang ketiga, dengan ketinggian 50 hingga 85 km merupakan lapisan mesosfer. Nah, pada lapisan ini biasanya berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Yang keempat, ada termosfer, yaitu lapisan dengan ketinggian 85 hingga 500 km. Memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai
penyebaran gelombang radio. Dan lapisan yang paling jauh yaitu lapisan eksosfer, merupakan lapisan yang memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi yang lemah. Lalu yang kedua adalah litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Litosfer dapat diukur dari permukaan bumi sampai kedalaman kurang lebih sekitar 1.200 km. Ini dia adalah lapisan penyusun litosfer, yang mana terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan sial atau silikon aluminium, dan sima yaitu silikon magnesium. Disebut sima karena litosfer tersusun oleh silikon magnesium, dan sial karena tersusun oleh silikon aluminium. Sedangkan astenosfer adalah lapisan di bawah litosfer dan berada di atas mantel atas bumi. Dan yang ketiga adalah yang paling dalam, yaitu adalah inti bumi. Selain itu, pada lapisan litosfer juga ada tenaga geologi yang terjadi di lapisan litosfer. Nah, tenaga geologi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Misalnya tenaga tektonik, yaitu pergerakan lempeng. Tenaga vulkanik, yaitu terjadi karena adanya aktivitas magma bumi. Dan tenaga seismik, yaitu terjadi karena adanya gempa bumi. Sedangkan yang kedua yaitu adalah tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar, misalnya tenaga hujan, tenaga angin, petir, dan tekanan. Macam-macam tenaga eksogen yaitu ada pelapukan, pengangkutan, dan pengikisan. Di bumi, beberapa peristiwa alam sering terjadi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gempa bumi. Yang mana gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Gempa bumi yaitu biasanya ada yang namanya titik hiposentrum, yang merupakan sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Sedangkan epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Dan seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik. Gempa bumi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gempa tektonik yang diakibatkan karena pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak. Sedangkan gempa yang kedua adalah gempa vulkanik yang mana diakibatkan adanya karena aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Nah, pada saat terjadi gempa bumi, ada prosedur dini jika terjadi gempa bumi. Nah, jika kalian sedang berada di indoors atau dalam ruangan, yang pertama harus kalian lakukan adalah berlindung. Segera cari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan. Yang kedua adalah kalian bisa membuat triangle of life, yaitu gunakan metode segitiga kehidupan jika tidak ada meja atau tempat berlindung. Yang ketiga, jangan gunakan tangga atau eskalator ketika sedang terjadi gempa. Tapi jika kalian sedang berada di luar ruangan atau outdoor, kalian harus melakukan yang pertama menjauh segera dari gedung atau bangunan dan cari tempat area luas dan terbuka. Namun jika kalian sedang berada di dalam mobil atau kendaraan, kalian segera harus berhenti dan dari mengendarai mobil dan cari area terbuka yang aman. Itu adalah prosedur dini jika terjadi gempa bumi. Lalu yang harus kalian lakukan jika gempa bumi telah terjadi yaitu adalah apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Kemudian waspada benda-benda yang dapat menjatuhi kalian. Waspada gempa susulan. Lalu dengarkan informasi akurat dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong yang beredar di media sosial. Lalu segera jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah jika pihak berwenang mengatakan bahwa kondisi telah aman. Selain itu, jika tercium bau gas, segera buka jendela keluar dari bangunan. Dan yang terakhir adalah bantulah korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Itu adalah beberapa prosedurnya. Sekarang kita masuk ke peristiwa alam yang selanjutnya adalah
gunung api. Nah, gunung api ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Yang kedua ada gunung api istirahat, yaitu gunung api yang meletus sewaktu-waktu kemudian beristirahat. Contoh adalah Gunung Cermai dan Gunung Kelut. Nah, yang ketiga adalah gunung api mati, yaitu gunung api yang tidak memiliki kegiatan erupsi. Pada saat terjadi gunung berapi atau letusan gunung berapi, ada peringatan dini tentang gunung berapi. Ada 4. Yang pertama pada level 1 atau normal, yaitu aktivitas gunung berapi berfluktuasi tetapi tidak mengalami peningkatan. Ancaman bahaya dapat berupa gas beracun di area kawah. Dan level yang kedua adalah waspada. Aktivitas gunung api mulai mengalami peningkatan. Pada beberapa gunung api dapat terjadi erupsi. Ancaman bahaya erupsi di sekitar kawah. Yang ketiga atau level ketiga yaitu siaga. Aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata atau terjadi erupsi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas tetapi tidak mengancam pemukiman penduduk. Level keempat yaitu awas adalah aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata atau terjadi erupsi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan dapat mengancam pemukiman penduduk. Oke, peristiwa alam yang selanjutnya yaitu adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Penyebab tsunami adalah gempa di dasar laut, longsoran, dan erupsi gunung berapi. Nah, pada saat terjadi tsunami, ada beberapa tanda tsunami yang akan muncul, yaitu kalian harus siap siaga. Nah, kenali dan waspadai tanda-tanda tsunami, jauhi area pantai dan tepian sungai, ketahui tanda peringatan dini di wilayah kalian, siapkan tas siaga berisi perlengkapan darurat. Tanda-tanda tsunami-nya yang pertama adalah jika disebabkan oleh gempa bumi, maka akan didahului oleh gempa besar dan lama. Yang kedua adalah air laut mendadak surut. Yang ketiga, gelombang lebih dari 1 kali. Yang keempat, terdengar suara gemuruh dari arah laut. Yang kelima, yaitu tercium bau yang tidak biasa, seperti bau amis atau belerang yang kuat. Dan yang terakhir adalah hewan berlarian menjauhi pesisir. Nah, setelah kalian mengetahui tanda-tanda tsunami, yaitu sekarang adalah 6 hal yang harus dilakukan jika saat terjadi tsunami. Yang pertama adalah cari tempat yang lebih tinggi, cari sesuatu benda untuk bertahan, kemudian jika berada di kendaraan segera keluar dari kendaraan, lalu hindari tempat yang penuh kendaraan, tiang atau benda berat, kemudian jauhi infrastruktur bertegangan listrik, dan yang terakhir adalah jika Anda sudah berada dalam keadaan aman dan selamat, perbanyaklah doa. Nah, itu tadi adalah hal yang harus dilakukan ketika tsunami terjadi. Sekarang adalah hal yang harus kalian lakukan setelah tsunami terjadi. Yang pertama adalah peristiwa kondisi Anda dan keluarga. Bila cedera, segera lakukan pertolongan pertama. Nah, jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman. Bertindaklah sesuai himbauan yang valid. Dan yang terakhir, waspadai reruntuhan bangunan dan puing-puing yang terbawa oleh arus. Nah, yang terakhir kita masuk ke komponen bumi yang ketiga, yaitu adalah hidrosfer, yang mana hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yaitu berarti air, dan sphere yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang berada di lapisan udara. Berikut ini adalah siklus hidrologi. Nah, air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus air atau hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut,
dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan salju, hujan batu, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah.